Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afida dari kelas manajemen F NIM 23090350108. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi manajerial, yaitu analisis varians. Nah, seperti yang kita ketahui, analisis varians adalah satu teknik yang digunakan untuk membandingkan antara anggaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil aktual yang terjadi untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi penyebab perbedaan tersebut. Nah, untuk mengefisiensi waktu, saya akan menjelaskan melalui studi kasus. Baik teman-teman, langsung saja untuk studi kasusnya, yaitu dengan judul analisis varians biaya produksi gula untuk mengukur efisiensi pabrik gula, studi kasus PG Wonolangan PT Perkebunan Nusantara 11 dengan penulisnya yaitu Imas Viva Suryana yang terletak di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomis Indonesia atau STISIA Surabaya. Nah, eh, seperti yang kita ketahui, ini analisis varians itu eh, bisa diketahui dengan dua sifat yang terjadi. Yang pertama yaitu, wait ya teman. Nah, yang terjadi yaitu pertama yaitu bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, variasi yang disebut menguntungkan apabila biaya sebenarnya lebih kecil daripada biaya standar, sedangkan variasi yang tidak menguntungkan terjadi jika biaya sebenarnya lebih besar dari biaya standar. Analisis varians perlu dilakukan karena dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai berbagai macam penyebab atas terjadinya varians antara biaya yang telah ditetapkan dengan biaya sesungguhnya atau biaya yang seharusnya dikeluarkan, sehingga hasil dari analisis varians tersebut dapat mempermudah manajemen untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam mengatasi terjadinya varians yang merugikan. Nah, langsung saja pada studi kasus ini uh, melalui jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan secara pendekatan naturalistik atau secara ilmiah dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nah, selanjutnya sejarah singkatnya pada pabrik gula ini yaitu PG Wonolangan merupakan salah satu pabrik gula dari 16 pabrik gula PT Perkebunan Nusantara 11 yang berkedudukan di Jalan Raya Dringu, kilometer 1, Kedundalem, Kranggengan, Kedundalem, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur. Secara sejarah perkembangan PG Wonolangan terdiri dari beberapa periode, mengalami perubahan pemerintahan sampai pada akhirnya PG Wonolangan menjadi salah satu pabrik gula BUMN. Nah, selanjutnya langsung saja kita untuk anggaran biaya produksinya pada pabrik gula PG Wonolangan pada tahun 2017-2018. Bisa dilihat teman-teman pada tabel 1 di sini bahwa pada tahun 2017 hasil produksinya yaitu sebesar 76.042 ton, pada tahun 2018 yaitu 83.413 ton, dan pada tahun 2019 yaitu 82.595 ton. Informasi ini di atas tidak dapat menjadi patokan dalam penentuan rencana produksi pada tahun selanjutnya, dikarenakan kondisi bahan baku tidak dapat diprediksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini dijelaskan pada rencana penjualan pabrik gula Wonolangan pada tahun 2020. Nah, di sini rencananya bahwa rencana produksi rencana produksinya pada tahun 2020 itu pada tahun 2020 itu sebesar 92.603 ton, dengan rincian pada bulan Mei itu menghasilkan 954 ton, bulan Juni 15.861 ton, bulan Juli 19.549 ton, Agustus 15.467 ton, bulan September 17.475 ton, dan bulan Oktober yaitu 23.297 ton. Nah, pada bulan Januari sampai April itu tidak dilakukan perencanaan produksi gula dengan asumsi bahwa pada bulan tersebut belum memasuki masa giling, sehingga masa giling dimulai dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Nah, selanjutnya itu ya teman-teman, yaitu
penetapan anggaran tenaga kerja langsung. Nah, dari tabel 5 ini diketahui untuk memproduksi 92.603 ton ton gula, jumlah jam kerja langsung yang diperlukan adalah 791.756 jam dengan upah per jamnya itu 13.406 ribu rupiah, sehingga besaran tenaga kerja langsung adalah 10 miliar 614 juta 276.244 rupiah. Dikarenakan data jam tenaga kerja langsung terbatas, sehingga jam tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan data pendukung dari rata-rata jam kerja jam kerja langsung yang digunakan dalam menghasilkan 1 kuintal gula. Selanjutnya yaitu penetapan anggaran overhead. Nah, biaya overhead ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini biaya tetapnya yaitu untuk memproduksi 92.603 ton gula memerlukan BOP tetap dengan jumlah yaitu 12.730 juta 141.000 rupiah, dan untuk BOP variabelnya itu 13.226 juta 70.000 rupiah, sehingga total BOP-nya yaitu 20.856 juta 211.000 rupiah. Untuk menghitung varians biaya overhead pabrik diperlukan menentukan tarif. Nah, sebagai berikut yaitu tarif untuk biaya tetapnya itu Rp16.708 dan sedangkan tarif biaya variabelnya itu Rp16.578. Totalnya yaitu Rp32.657. Nah, selanjutnya teman-teman ini untuk hasil aktualnya atau realisasi biaya produksi. Yang pertama adalah hasil aktual biaya bahan baku. Nah, ternyata aktual pada tahun 2020 diketahui bahwa hasil produksinya itu 94.094 ton dengan memerlukan bahan baku 1.543.142 KU tebu dengan harga per kuintalnya itu 18.200 rupiah, sehingga jumlah anggaran bahan baku sebesar dalam aktualnya itu sebesar 28.085.177.120 rupiah. Selanjutnya yaitu hasil aktual pada biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2020. Nah, diketahui ini bahwa untuk memproduksi 94.094 ton gula, jumlah tenaga kerja langsung diperlukan 811,90 jam dengan upah per jamnya itu 13.406 rupiah, sehingga besaran tenaga kerja langsungnya itu adalah 10.873.472.540 rupiah. Selanjutnya itu hasil aktual anggaran overhead pabrik pada tahun 2020. Nah, di sini bahwa dijelaskan dengan memproduksi 94.094 ton gula memerlukan BOP tetap dengan yaitu sebesar 13.140.274.465 rupiah. Sedangkan untuk biaya variabelnya itu sebesar 13.026.231.885 rupiah. Sehingga untuk total BOP-nya yaitu 26.166.506.350 rupiah. Nah, selanjutnya itu analisis variansnya. Nah, di sini analisis varians biaya bahan baku yang pertama adalah varians kuantitasnya dengan rumusnya itu jumlah standar dikurang jumlah aktual dikali harga standar, di mana yaitu 1.314.963 rupiah dikurang 1.543.142 rupiah dikali 18.500 rupiah, dengan hasilnya yaitu 4.221.311.500 rupiah dengan sifatnya itu tidak menguntungkan. Selanjutnya itu pada varians bahan baku yaitu varians harga bahan bakunya, yang dimana rumusnya adalah jumlah standar dikurang jumlah aktual dikali harga standar, yang mana itu adalah 1.314.963 rupiah dikurang 1.543.142 rupiah dikali 18.500 rupiah, dengan hasilnya itu 4.221.311.500 rupiah dan sifatnya itu menguntungkan.
Nah, di sini keterangannya bahwa variasi yang tidak menguntungkan pada variasi kuantitas bahan baku disebabkan karena adanya kenaikan jumlah bahan baku yang dipengaruhi oleh jumlah lahan yang tersedia dan kualitas bahan baku. Terjadinya variasi kuantitas bahan baku dapat dikendalikan dengan cara membuat perencanaan dan persiapan ketersediaan lahan dan sistem pencatatan TMA sebagai bentuk pengendalian. Variasi yang terjadi pada kuantitas bahan baku merupakan tanggung jawab dari bagian tanaman. Nah, pada varians menguntungkan, pada varians harga bahan baku dikarenakan harga bahan baku yang tidak dapat diprediksi. Harga bahan baku dipengaruhi oleh kualitas bahan baku, kebijakan pemerintah, atau perusahaan dan wilayah. Agar dapat menghindari varians harga bahan baku, bagian tanaman harus lebih selektif dalam pemilihan kualitas bahan baku. Terjadinya bahan baku merupakan tanggung jawab dari pengadaan bahan baku. Selanjutnya itu analisis varians pada biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2020. Nah, di sini bahwa varians efisiensi tenaga kerja langsung yang dimana rumusnya adalah jam kerja standar dikurang jam kerja aktual dikali tarif standar, yaitu dimana jam kerja standarnya itu 791.756 jam dikurang 811,90 jam dikali Rp13.406 dengan hasilnya yaitu Rp259.191.604 dengan sifat yaitu tidak menguntungkan. Nah, untuk varians tarifnya tenaga kerja langsung, yaitu rumusnya adalah tarif standar dikurang tarif aktual dikali jam kerja aktual, yang dimana tarif standarnya adalah Rp13.406 dikurang Rp13.406 dikali 811,90 jam. Nah, hasilnya adalah 0, dengan sifatnya itu tidak terjadi varians. Nah, untuk keterangannya yaitu bahwa varians efisiensi tenaga kerja langsung yang menunjukkan sifat tidak menguntungkan disebabkan oleh adanya peningkatan jam kerja dari yang direncanakan yang dipengaruhi oleh jumlah produksi yang meningkat dan terjadinya jam berhenti pabrik. Varians dapat dikendalikan dengan melakukan perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, varians yang terjadi merupakan tanggung jawab dari bagian produksi. Sedangkan varians tarif tenaga kerja langsung tidak terjadi dikarenakan tarif yang direncanakan dan realisasinya itu sama. Nah, selanjutnya itu analisis varians biaya overhead pabrik pada tahun 2020. Nah, di sini varians pengeluarannya yang pertama dengan varians pengeluaran yang rumusnya adalah overhead pabrik aktual dikurang kelonggaran anggaran berdasarkan jam aktual, overhead pabrik overhead dikali jam kerja aktual dikali tarif overhead variabel ditambah overhead pabrik tetap yang digunakan, yang dimana itu 26.566.506.350 rupiah dikali 811,90 jam dikali 16.500 rupiah ditambah 12.730.141.000 rupiah dan hasilnya yaitu 9.884.670 rupiah dengan sifat yaitu menguntungkan. Selanjutnya yaitu varians efisiensi yang dimana rumusnya adalah jam aktual yang digunakan dikurang jam standar yang diperbolehkan untuk unit aktual yang diproduksi dikali tarif overhead pabrik variabel yang dimana itu adalah 811,90 jam dikurang 791.756 jam dikali 16.578.000 rupiah dengan hasilnya yaitu 320.519.052 rupiah dengan sifatnya yaitu tidak menguntungkan. Dan selanjutnya itu varians volume. Nah, overhead pabrik dengan rumusnya adalah overhead pabrik tetap yang dianggarkan dikurang overhead pabrik tetap yang digunakan ke produksi berdasarkan jam standar yang diperbolehkan untuk unit yang diproduksi dikali jam standar dikali tarif overhead tetap yang mana adalah 12.730.141.000 rupiah dikali 796 jam dikali 16.078 rupiah dengan hasilnya adalah 288.032 rupiah dengan hasilnya adalah dengan sifatnya adalah tidak menguntungkan. Nah, untuk keterangannya ini yaitu bahwa varians pengeluaran pada biaya overhead pabrik menunjukkan sifat menguntungkan dikarenakan biaya aktual lebih kecil dari anggaran biaya berdasarkan jam kerja aktual, maka varians tersebut mengindikasi bahwa
Manajer produksi telah menjalankan pengawasan dengan baik selama menggunakan overhead pabrik. Nah, variasi efisiensi pada biaya overhead pabrik menunjukkan sifat tidak menguntungkan yang disebabkan karena perusahaan kurang efisiensi dalam menggunakan masukan yang dijadikan dasar dalam mengalokasikan overhead pabrik, yaitu jam kerja standar. Variasi tidak menguntungkan pada variasi volume mengindikasi bahwa terdapat aktivitas yang tersedia tetapi tidak digunakan secara efisien. Nah, untuk menentukan sifat variasinya itu eh, sebelum mencari menentukan sifat variasinya itu diperlukan itu mencari persentase variasi yang disajikan pada tabel berikut, yaitu tabel 14. Nah, di mana ini biaya bahan persentase biaya bakunya itu 15,45%, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 2,44%, dan BOP-nya itu 0,82%, yang dimana menunjukkan bahwa berdasarkan dari hasil wawancara bersama General Manager PG Wonolangan, bahwa perusahaan pada kontrak manajemen memberikan kelonggaran dari efisiensi tersebut 5% dari anggaran, dikarenakan terdapat kondisi di mana kuantitas dan harga bahan baku yang tidak dapat diprediksi. Jika variasi yang terjadi melebihi dari 5%, varians disebut dinyatakan tidak terkendali, dan jika variansnya terjadi tidak melebihi 5%, dinyatakan terkendali. Dari hasil variasi yang tidak terkendali dikatakan tidak efisien sehingga diperlukan adanya evaluasi sehingga dapat menjadi perbaikan pada produksi pada tahun selanjutnya. Nah, di sini hasilnya ini bahwa biaya bahan bakunya itu kan 15,45%. Nah, sifat persentase yang ditetapkan kan 5%, berarti sifatnya itu tidak terkendali. Terus biaya tenaga kerja langsungnya 2,44%, karena tidak melebihi 5%, berarti sifatnya adalah terkendali. Selanjutnya biaya overhead pabrik dengan persentase 0,82%, di bawah tidak melebihi 5%, sehingga sifatnya adalah terkendali. Nah, di sini bahwa varians bahan baku yang tidak terkendali dikarenakan kuantitas bahan baku yang melebihi anggaran. Tetapi hal tersebut pada pabrik gula memberikan dampak positif dikarenakan kapasitas giling semakin terpenuhi dengan syarat kualitas bahan baku memenuhi standar. Nah, untuk kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh dari penelitian dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama adalah penetapan anggaran biaya produksi didasarkan dari rencana produksi. Variasi biaya produksi menghasilkan sifat tidak menguntungkan. Variasi biaya bahan baku bersifat tidak terkendali, sedangkan variasi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik bersifat terkendali menurut batas variasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 5%. Di sini bahwa pabrik gula Wonolangan tidak memenuhi standar untuk mendapatkan penghargaan kinerja 2020 karena produktivitas bahan bakunya itu belum maksimal. Sehingga untuk sarannya yaitu yang pertama adalah pengelolaan data yang sebaiknya lebih akurat dan dikelola lebih baik sehingga dapat dijadikan pedoman. Yang kedua adalah biaya produksi yang telah direncanakan oleh pabrik gula Wonolangan sebaiknya dilakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan harga bahan baku yang tidak dapat diprediksi perubahannya. Yang terakhir adalah mengendalikan jam berhenti pabrik sehingga biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik menjadi efisien. Teman-teman, itu tadi pembahasan saya terkait mengamati materi analisis varians. Dengan studi kasusnya itu ya adalah analisis varians biaya produksi gula untuk mengukur efisiensi pabrik gula, yaitu PG Wonolangan PT Perkebunan Nusantara 11. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.